Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini akan dibahas tentang studi kelayakan atau feasibility study. Nah, karena ranah kita adalah apotek dan apotek merupakan suatu bisnis retail, jadi yang akan kita bahas adalah pembuatan studi kelayakan untuk pembuatan apotek. Nah, kita lihat dulu untuk pengertian apotek. Ini apotek merupakan salah satu jenis bisnis eceran retail yang komoditasnya atau barang yang diperdagangkan itu terdiri dari perbekalan farmasi atau obat dan bahan obat dan perbekalan kesehatan atau alat kesehatan. Nah, di sini pengertian untuk studi kelayakan ini merupakan suatu metode penjajakan suatu gagasan atau ide layak atau tidaknya suatu bisnis itu akan dilaksanakan. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada pengertian khusus di mana feasibility study ini merupakan suatu rancangan komprehensif dari rencana pendirian apotek baru untuk melihat kelayakannya baik ditinjau dari segi pengabdian profesi maupun dari sisi ekonominya. Nah, ini untuk tujuan dibuat feasibility study ini yang pertama ini untuk menghindari resiko kerugian. Jadi dengan adanya studi kelayakan itu kita bisa memprediksi apakah apotek yang akan kita buka apakah dia tuh cenderung rugi atau menguntungkan. Kalau misalnya rugi itu bisa kita cancel atau tidak jadi kita bikin. Kalau misalnya menguntungkan itu bisa kita lanjut. Nah, kemudian yang kedua ini memudahkan perencanaan. Ya, dan yang ketiga ini memudahkan pelaksanaan pekerjaan, yang keempatnya ini memudahkan pengawasan, dan yang kelima memudahkan pengendalian. Nah, untuk tingkat keberhasilannya, ini berhasil atau tidaknya suatu bisnis, misalnya nanti kita bikin apotek, ini banyak pengaruhnya. Ini ada dua faktor ya, dari internal ataupun eksternal. Nah, dari internal sendiri itu kita bisa lihat dari manajemennya, sistem manajemen di apoteknya seperti apa, apakah bagus atau tidak. Kemudian kualitas pelayanannya bagus atau tidak terhadap konsumen. Terus produk yang dijualnya, terus kualitas karyawannya. Nah, selain dari faktor internal atau dari dalam, itu ada juga faktor eksternal. Ini seperti pertumbuhan pasar, kemudian pesaing, misalnya apotek-apotek sekitarnya. Kemudian pemasok juga, ini distributor ya kalau kita yang kenalnya PBF. Kemudian dari peraturan pemerintah. Nah, feasibility study ini ada beberapa manfaat ya. Jadi manfaatnya selain bagi kita selaku pengusaha atau pembuat apotek nanti, ini juga ada bagi kreditor dan juga investor. Nah, bagi kita selaku pengusaha atau pendiri apotek, ini sebagai pedoman pelaksanaan. Jadi nanti kita bisa tahu apa yang akan kita bikin dan apa yang akan kita lakukan. Selain itu juga ini untuk mengambil peluang yang ada atau menghindari resiko kerugian yang mungkin terjadi. Nah, ini juga untuk bagi kreditor ini sebagai pedoman atau bahan kajian layak tidaknya kredit yang akan diberikan. Jadi kreditor itu bisa melihat apakah ini tuh bisa diberikan atau tidak, kira-kira bakalan macet atau tidak nanti proses pembayarannya. Nah, kemudian untuk investor ini sebagai pedoman bahan kajian mengenai besarnya tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Selain itu juga untuk mengetahui garansi keamanan modal yang diinvestasikan. Jadi untuk investor ini bisa melihat ya apakah dia menginvestasikannya tuh bakalan menguntungkan atau tidak. Setidaknya apakah modalnya tuh bakal balik atau tidak. Nah, ini ada 5 tahapan ya dalam pembuatan studi kelayakan. Ini yang pertama adalah penemuan gagasan, kemudian yang kedua ada penelitian lapangan, kemudian dilanjut dengan evaluasi, kemudian rencana, pelaksanaan atau realisasi. Nah, kita masuk ya ke tahapan yang pertama, ini penemuan gagasan. Nah, di sini ini gagasan itu merupakan suatu pemikiran ya terhadap suatu yang ingin sekali dilaksanakan.
Nah, tahapan penemuan ide ini merupakan tahap di mana wirausaha memiliki ide untuk merintis usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Nah, ide tersebut kemudian dirumuskan dan diidentifikasi. Nah, di sini ide atau gagasan ini haruslah memenuhi kriteria. Jadi yang pertama ini harus sesuai dengan visi ya, angan-angan dari organisasi. Jadi harus sesuai, oh kita tuh mau buat apotek tuh untuk buat apotek yang seperti apa, misalnya apotek misalnya apotek generik gitu. Oh berarti nanti visinya misal tuh memberikan obat-obat murah bagi konsumen. Itu harus sesuai ya dari awal visinya tuh buat apoteknya tuh untuk apa. Kemudian dapat menguntungkan organisasi. Ini organisasi itu ya yang di dalamnya, terus misalnya seperti kreditornya atau investornya juga bisa. Nah, sesuai dengan kemampuan sumber dayanya yang dimiliki organisasi tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan aman untuk jangka panjang. Nah, kemudian yang kedua, tahapan yang kedua ini adalah penelitian lapangan. Jadi nanti setelah gagasan didiskusikan dan dianalisis, itu dapat memberikan gambaran. Jadi gambaran ya yang perspektif yang baik bagi perusahaan di masa yang akan datang. Nah, kemudian gagasan-gagasan tadi tersebut itu nantinya akan disetujui dan ditindaklanjuti dengan penelitian lapangan. Jadi dilanjutkan dengan penelitian lapangan ini. Nah, ini dalam melakukan penelitian lapangan ini dibutuhkan suatu data-data ya. Nah, diantaranya ini yang pertama ada data ilmiah. Ini melalui analisis data-data bisnis mengenai kondisi lingkungan eksternal yang ada di sekitar lokasi yang ditetapkan, misalnya nilai strategis sebuah lokasi. Jadi kita lihat dulu, kita teliti ke lapangan apakah lokasinya itu strategis. Jangan sampai kita bikin apotek misalnya di dekat makam gitu, itu kan sepi ya, jadi tidak akan terlalu laku juga. Jadi kita lihat lokasinya strategis nih, dekat dengan rumah sakit misalnya tuh, atau misalnya itu dekat dengan puskesmas. Nah, jadi dari situ kita bisa menjual obat-obat yang beresep, atau misalnya tuh kita buka apotek di area perumahan. Nah, kita bisa menjual jenis-jenis obat OTC ya. Terus kita lihat juga data kelas konsumen. Kita lihat konsumen sekitar lokasi itu kira-kira seperti apa profilnya. Jadi kita bisa tahu misalnya kalau di area rumah sakit, berarti kan kita tuh taunya konsumennya tuh berarti pasien, berarti kan pengobatan obat-obat yang dibutuhkan itu kebanyakan obat resep. Terus kemudian peraturan yang berlaku, kemudian tingkat persaingan yang ada saat ini. Nah, yang kedua ini yang non ilmiah. Nah, ini melalui intuisi ya atau feeling. Jadi lihat dari berdasarkan feeling. Ini diperoleh setelah melihat lokasi dan kondisi lingkungan sekitarnya. Jadi kalau misalnya nanti masuk ke penelitian lapangan, dilihat ini feeling saya di sini kira-kira bakalan rame nih pengunjungnya. Biasanya sih yang menggunakan feeling atau intuisi itu biasanya based on experience ya, yang udah pengalaman. Jadi yang misalnya tuh udah pernah buka apotek, atau misalnya tuh sudah pernah kerja di apotek, jadi sudah tahu kira-kira di sini nih bakalan menguntungkan gitu. Nah, yang ketiga ini adalah tahapan evaluasi. Nah, di sini dalam melakukan evaluasi terhadap data hasil penelitian lapangan yang tadi, ini dapat dilakukan dengan beberapa faktor ya. Yang pertama ini memperhatikan beberapa faktor yang berpengaruh, yang terdiri dari yang pertama ada faktor luar atau eksternal. Ini yang kedua ada faktor internal. Ini salah ya. Jadi yang pertama ini memperhatikan beberapa faktor yang berpengaruh. Ini ada faktor luar dan faktor internal. Nah, jadi untuk faktor luar ini yang dilihat. Nah, di sini nih untuk faktor luar atau faktor eksternal ini dilihat apakah hasil analisis terhadap data eksternal yang ada saat ini itu perspektif yang baik atau tidak baik,
bagi perusahaan di masa mendatang. Nah, misalnya seperti tipe konsumen yang dilayani, apakah itu areanya di permukiman atau di perkantoran. Terus kemudian tingkat keuntungan yang diperoleh, kondisi keamanannya itu seperti apa. Terus peraturan tentang pengembangan tata kotanya di tempat lokasi yang ditetapkan itu seperti apa. Kemudian kondisi keamanan di sekitar lokasi yang ditetapkan. Nah, selain itu pula ada faktor eksternal ya. Jadi faktor eksternal ini itu ingin melihat apakah sumber daya yang ada saat ini mempunyai kemampuan untuk merealisasikan gagasan pada lokasi yang ditetapkan. Ini seperti kemampuan keuangan. Nah, jadi kalau misalnya kita mau bikin apotek, ternyata kita bikin apoteknya tuh di perumahan elit. Nah, itu apakah kita tuh mampu untuk membeli bangunan di sana atau tidak? Terus ketersediaan tenaga kerja itu dilihat juga ya di situ, apakah daerah situ tuh memungkinkan untuk tenaga kerjanya itu memudahkan aksesnya. Terus ketersediaan produk dan kemampuan manajemen. Nah, kemudian ini yang kedua ya, sebenarnya ini ada pembuatan usulan project atau project appraisal. Ini meliputi yang pertama pendahuluan. Nah, pendahuluan ini merupakan mengenai ini ya, latar belakang. Jadi kita membuat suatu project appraisal atau business plan. Jadi kita membuat suatu business plan itu di mana ada bab satunya gitu. Jadi ada pendahuluannya. Ini di mana berisi tentang latar belakang atau munculnya gagasan. Terus kemudian tujuan. Tujuan yang ini merupakan suatu yang akan dicapai dari rencana pelaksanaan suatu gagasan tersebut. Nah, misalnya saja ini dengan menambahkan apotek, maka diharapkan dapat melayani konsumen lebih dekat dan lebih banyak sehingga laba bertambah besar. Nah, ini contohnya kalau misalnya kita udah punya apotek, kita mau bikin apotek lagi. Kemudian ada analisis teknis ya. Nah, ini analisis teknis ini meliputi yang pertama ada peta lokasi. Ini dilihat ya, peta lokasi itu kita lihat lokasi yang menjadi target pendirian apoteknya itu seperti apa. Terus situasi lingkungan yang ada di sekitar lokasi yang menjadi target itu seperti gimana, misalnya situasi fasilitas transportasinya gimana, jenis konsumennya gimana, jumlah praktek dokternya, terus apotek pesaingnya ada berapa banyak ya. Terus kita yang kedua ini ada desain interior dan eksterior. Ini kita lihat warna dan bentuk gedungnya, terus billboardnya itu seperti apa, terus harus dapat memberikan identitas tersendiri yang dapat membedakan dengan apotek pesaingnya. Terus warna dan bentuk gedung, billboardnya juga harus menarik atau eye-catching, jadi harus didesain semenarik mungkin. Terus ada jenis produk juga, jenis dan jumlah. Nah, ini jenis produknya tuh apakah kita mau bikin, apakah dia tuh dominannya tuh produk ethical atau produk resep, atau kita mau bikinnya produk OTC, over the counter, jadi obat-obat yang dijual bebas. Itu kita lihat dulu, target pasarnya ini seperti apa, kebutuhannya itu apa. Misalnya kayak dekat rumah sakit, tadi kan pasti lebih banyaknya tuh yang beresep ya, jadi kita lebih banyak jenis-jenis produknya tuh di resep-resep atau obat-obat beresep. Kemudian jumlah lini produk juga ini ya harus diperhatikan, ini mengenai kelengkapan produknya, ini lengkap atau tidak, ini jumlahnya mencukupi atau tidak. Nah, ini masih evaluasi. Nih, yang ketiga ada analisis pasar. Nah, ini analisis pasar juga ini kita lihat ya, ini jenis pasar tuh macam-macam. Kita lihat ada jenis pasar tuh, ada yang monopoli, oligopoli, ada yang persaingan bebas. Itu kita harus pastikan dulu seperti apa jenis pasarnya. Terus potensi pasarnya juga kita lihat, potensinya seperti apa, jenis konsumennya, apakah jenis konsumen yang seperti apa yang memiliki daya belinya tinggi terhadap apotek. Terus daya tarik labanya juga nanti dilihat bagaimana daya tarik labanya. Terus target pasar atau konsumen sasaran, ini jenis konsumen mana yang menjadi sasaran. Terus jenis konsumen mana yang bukan sasaran, jadi nanti harus diperhitungkan ya tuh sasarannya itu seperti apa. Kemudian ini yang keempat ada analisis manajemen.
Ini yang pertama ada analisis bentuk badan usaha. Jadi badan usaha tuh kan macam-macam ya. Jadi ini tuh badan usaha. Ini misalnya apakah dia tuh bentuk usaha apoteknya nanti mau apa? Apakah perusahaan terbatas, PT atau bagaimana perseorangan. Terus bentuk usahanya apoteknya itu seperti apa? Apakah dia tuh mau koperasi? Itu macam-macam harus kita cari-cari. Kita harus kita evaluasi dulu. Terus kemudian ada struktur organisasi. Nah, ini gambaran mengenai apakah berdirinya sendiri atau menjadi bagian dari apotek yang sudah ada. Nah, apakah dia tuh cabang atau misalnya tuh ini apoteknya kita punya sendiri. Jadi kita bikin masih sendiri. Terus struktur organisasi di dalamnya itu seperti apa? Nanti Aping tugasnya seperti apa? Nah, terus di sini ada job desk ya. Job desk itu jenis pekerjaannya. Nah, ini ininya nanti kita harus bisa bagi-bagi fungsi kegiatannya itu seperti apa gitu. Misalnya apoteker itu dia berfungsinya atau berperannya atau bekerjanya di bagian apa. Terus kemudian ada jumlah karyawan. Ini mengenai kebutuhan tenaga kerja. Ini kita harus tahu ya berapa karyawan yang dibutuhkan. Terus jenis karyawannya itu seperti apa? Kan kemarin sudah dibahas ya kalau misalnya untuk apotek tuh yang kerjanya tuh di sana tuh tenaga kefarmasian, di mana ada apotek dan juga tenaga teknis kefarmasian. Terus program kerjanya, ini gambaran mengenai langkah-langkah penting apa yang menjadi prioritas untuk dikerjakan dalam memperoleh sasaran yang tepat. Terus kapan program tersebutnya akan dilaksanakan. Nah, terus ini yang tidak kalah penting, ini ada SOP atau standar operating prosedur. Jadi kita harus membuat dulu nih prosedurnya seperti apa. Semua kegiatan pekerjaan yang dilakukan di apotek itu harus tertulis di dalam SOP. Jadi kita bekerja sesuai dengan SOP. Nah, kemudian yang kelima ini ada analisis keuangan. Ini kita lihat ya, yang pertama jumlah modal atau investasi. Nah, ini mengenai berapa banyak nih jumlah investasi yang dibutuhkan dan digunakan itu untuk apa saja. Terus berapa lama pengembaliannya atau payback period, nanti lebih dijelaskan. Terus berapa besar tingkat pengembalian internal yang amannya, nanti atau dikenal juga internal rate of return. Terus sumber dana, yang kedua ada sumber dana juga. Ini kita harus analisis dari mana sumber biaya investasi tersebut diperoleh. Terus berapa besar nih tingkat efisiensinya dibanding sumber lain. Jadi sumbernya itu dari mana? Apakah modal sendiri? Apakah ada dari tadi kreditor, kita kredit ke bank misalnya, atau misalnya ada investor dari keluarga, itu kita harus cari ya. Maksudnya harus evaluasi dulu gitu. Terus kalau misalnya ke bank, jenis pinjamannya apakah dia itu jangka pendek atau jangka panjang. Terus selain itu juga kita lihat aliran kasnya. Ini bagaimana situasi aliran kasnya selama periode investasi, apakah negatif atau positif. Terus langkah apa yang harus dilakukan bila aliran kasnya selama periode investasi negatif. Jadi maksudnya apakah ini tuh aliran kasnya tuh kita cenderung merugi atau cenderung ke untungnya. Nah, kemudian tahapan keempat ini adalah rencana pelaksanaan. Nah, jadi setelah usulan proyek yang tadi disetujui, terus kemudian menetapkan waktu atau time schedule untuk memulai pekerjaan sesuai dengan skala prioritas. Jadi kita bikin time schedule ya. Yang pertama ini menyediakan dana investasi dan modal kerja tentunya. Kemudian yang kedua kita mengurus perizinan. Yang ketiga, membangun dan merehabilitasi gedung. Kemudian rekrut karyawan, dilanjutkan dengan menyiapkan barang dagangan dan juga sarana pendukung. Nah, yang terakhir ini memulai operasional. Nah, ini untuk tahap yang kelima atau pelaksanaannya. Jadi dalam melaksanakan setiap jenis pekerjaan ini dibuatkan suatu format ini yang berisi tentang timetable ya, pelaksanaan setiap pekerjaan. Jadi yang tadi itu misalnya mau membuat membuat gedung gitu. Jadi kita tuh harus punya schedule timetable. Jadi kita bikin misalnya selama 2 bulan, terus rekrutmen karyawan selama 1 bulan. Jadi kita bikin jadwalannya itu seperti apa.
Terus ini juga mencatat ya kalau misalnya ada deviasi atau penyimpangan yang terjadi. Jadi kalau misalnya kan tadi kita sudah rencanakan tuh, perencanaannya tuh sudah matang. Nah, kalau misalnya ada yang ada deviasi atau penyimpangan, itu kita harus catat dulu. Kita catat misalnya seharusnya merekrut karyawan tuh hanya dalam waktu 1 bulan, ini misalnya tuh tidak tercapai 1 bulan misalnya tuh karena misalnya tuh kurang animo masyarakatnya untuk bekerja di apotek kita. Nah, itu di situ teh kita harus evaluasi juga dan buat solusi penyelesaiannya itu tuh seperti apa. Misalnya, mungkin gara-gara gajinya yang kurang, kita coba nego lagi atau gimana gitu ya. Nah ini ada yang namanya penilaian studi kelayakan. Jadi di sini ada yang namanya penilaian studi kelayakan. Nah, penilaian terhadap studi kelayakan ini meliputi ada analisis aspek manajemen, ada analisis aspek pasar, ada analisis aspek teknis, dan ada analisis aspek keuangan. Dan itu bakalan mempengaruhi studi kelayakan kita. Nah, yang pertama ini aspek manajemen. Aspek manajemen ini digunakan untuk mengubah kondisi yang ada saat ini atau current condition ini menjadi kondisi yang akan datang dalam suatu periode tertentu. Nah, di mana di dalam aspek manajemen ini ada berisi dengan visi misi. Visi ini merupakan cita-cita yang akan dicapai oleh pendiri dan pemiliknya. Jadi kalau visi itu cita-cita, nah kalau misi ini beban tugas utamanya. Ada visi, ada misi. Kemudian ini ada program kerja ya, ini cara-cara untuk memperolehnya itu seperti apa. Ini ada SOP atau standar operating prosedur, ini tata cara atau langkah-langkah melakukan suatu kegiatan. Ini berlaku sebagai suatu peraturan. Jadi SOP ini dibuat suatu aturan ya. Jadi kita melakukan segala sesuatu di apotek itu berdasarkan SOP. Kemudian yang kedua ada bentuk dan tata letak bangunan. Nah, di sini dalam menentukan bentuk dan tata letak bangunan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ini image. Jadi image itu bentuk bangunannya atau identity company image. Jadi untuk membentuk opini konsumen, ini nih image-nya misalnya tuh. Di apotek ini image-nya tuh misalnya tuh melayani no farmasi, no service. Jadi kalau misalnya kita masuk ke apotek tersebut tuh langsung dilayani oleh apoteker. Jadi itu membentuk opini konsumen. Jadi konsumen tuh jadi lebih tertarik gitu. Terus nuansanya interior baik interior sama eksteriornya itu seperti apa. Terus layoutnya, ini layout merupakan kemudahan bagi konsumen atau arus bergerak dalam pengawasan dan juga keamanan. Terus layout ini juga ya dia tuh harus estetikanya. Terus selain itu juga harus sesuai dengan peraturan. Kemudian yang ketiga ini jenis produk yang akan dijual. Nah, ini ya yang paling penting, dimana kalau misalnya kita apotek itu kan merupakan suatu retail ya, dimana retail itu merupakan suatu perusahaan penjualan gitu. Nah, jadi ini merupakan sangat penting sekali apa nih jenis produk yang akan kita jual. Nah, seperti yang diketahui ya, dalam melakukan penilaian terhadap analisis produk, ini yang terjual ini berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama, ini adalah jumlah dan jenis dari produknya. Nah, ini produk kebutuhan konsumen. Nah, umumnya ini konsumen yang menengah ke atas itu meminta perhatian yang lebih dari penjual. Oleh sebab itu, lini dan jumlah itemnya terpenuhi agar kelengkapan terjaga. Nah, ini kita lihat juga ya jumlahnya. Terus konsumen targetnya juga seperti apa. Kalau misalnya konsumennya tuh apakah dia tuh menengah ke atas, maka barang-barang yang dijualnya tuh itu kebanyakan yang lumayan juga ya, yang harganya menengah ke atas. Jadi kita lihat juga ya pangsa pasarnya itu seperti apa, kebutuhan dari konsumennya itu seperti apa. Nah, kemudian yang kedua ini ada aspek pasar. Jadi dalam aspek pasar ini yang pertama
Nah, dalam menilai aspek pasar ini ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan. Yang pertama ada bentuk pasar. Apakah dia tuh bentuknya persaingan sempurna atau persaingan monopolitis, monopoli atau oligopoli. Nah, kalau misalnya persaingan sempurna, ini biasanya yang jumlah penjual dan konsumennya itu tidak terbatas. Jadi harganya ditentukan oleh penawaran dan juga permintaan. Terus tidak ada hambatan juga biasanya tuh. Jadi ini mah sempurna, jadi tidak ada batasan. Nah, kalau misalnya yang monopolitis itu biasanya jumlah penjual dan konsumennya banyak. Nah, harganya itu dilakukan oleh promosi. Nah, untuk yang monopoli ini hanya ada satu penjual. Jadi misalnya di daerah situ hanya ada satu apotek kita, tidak ada pesaing. Nah, mempunyai posisi tawar yang dominan sehingga dapat bertindak sebagai penentu harga. Jadi kita sebagai apotek itu bisa berfungsi atau bisa menentukan harga sendiri. Nah, terus kalau oligopoli ini penjualnya biasanya sedikit dan harganya ditentukan oleh kualitas produk. Ya, ini macam-macam ya kalau misalnya untuk bentuk pasar tuh bisa lebih dipelajari lagi. Nah, kemudian yang kedua ini ada potensi pasar. Jadi potensi pasar ini merupakan sejumlah pembeli suatu wilayah yang memiliki uang dan keinginan untuk membelanjakannya atau dikuantumkan dalam mata uang. Nah, cara mengukur potensi, cara mengukurnya ini ada rumusnya ya di sini tuh. Jadi Q sama dengan N kali P. Nah, di mana N di sini ini merupakan di Q-nya itu Q merupakan potensi pasar, kemudian N-nya ini adalah jumlah pembeli dan P-nya ini merupakan harga rata-rata dari barang atau price ya, harga rata-rata dari barang. Nah, kemudian yang ketiga ini ada target pasar. Ini target pasar ini bisa dibagi jadi 3 golongan. Ini ada yang perorangan, ini seperti masyarakat ya, individualisme, individual. Kemudian ada pasar korporasi, ini seperti PLN, Telkom. Terus ada pasar penjual, atau reseller seperti dokter dan juga bidan. Nah, ini masih aspek kemudian yang ketiga ini aspek teknis. Ini beberapa hal penting yang menjadi penilaian pada aspek teknis. Ini yang pertama ada lokasi dan lingkungan. Jadi kita lihat apakah lokasinya itu strategis atau tidak. Jadi arti dari strategis di sini itu kita bisa lihat ya jarak lokasi ke suppliernya itu seperti apa, dekat atau tidak. Kalau misalnya makin jauh dengan supplier itu kan kita makin susah ya untuk pengadaannya. Lebih kalau misalnya lebih dekat itu lebih mudah, lebih gampang, lebih mudah lah untuk pengadaannya. Terus kita lihat juga jarak lokasi dengan domisili konsumennya, apakah relatif dekat atau jauh. Misalnya harus di daerah sini konsumennya di mana gitu kan jauh, target konsumennya itu yang ada kita tidak terlalu laku ya. Terus bentuk dan luas bangunannya ini mudah atau tidak dalam pengembangan usaha, misalnya seperti praktek dokter. Terus prospeknya juga, terus nyaman dan juga aman. Kemudian untuk bentuk badan usaha, nah ini nih dulu aman, terus dan income per kapita penduduknya terus seperti apa. Kemudian untuk yang kedua ini bentuk usaha. Bentuk usahanya ini misalnya ada koperasi. Ini koperasi itu misalnya lebih memudahkan ya biasanya untuk memperoleh izin tapi kurang mendapat perhatian dari kalangan konsumen, investor atau kreditor. Nah, kalau PT ini biasanya lebih diperhatikan ya dari kalangan konsumen, kreditor, investor, tetapi dalam hal izinnya ini lebih mahal dibandingkan dengan koperasi itu. Jadi kita pilih-pilih juga apakah kita mau bikin bentuk usahanya itu dalam bentuk koperasi atau PT. Nah, yang ketiganya ini ada struktur organisasi. Ini dilihat ya gambarannya ini seperti hierarkinya. Ini hierarki dalam pengambilan keputusannya ini siapa. Terus decision makernya ini yang sebagai decision maker, jadi pembuat keputusannya. Terus jumlah dan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakannya. Terus fungsi-fungsi dan wewenang tanggung jawab dari setiap pekerjaan, persyaratan untuk tiap jabatan, terus jumlah karyawannya juga. Nah,
sini, kemudian dilanjutkan. Ini yang keempat ya harusnya. Ini yang ke D, aspek keuangan. Ini yang pertama ada sumber pendanaan, kemudian ada penilaian analisis keuangan. Nah, di sini untuk sumber pendanaan atau finance, ini untuk investasi, ini berdasarkan ada kegunaannya dan sumber dananya. Untuk kegunaannya, ini kita lihat ada dana yang diperlukan untuk kebutuhan membeli aktiva tetap, misalnya seperti tanah, bangunan, peralatan interior, contohnya meja, komputer, obat, kursi untuk pasiennya atau konsumennya, dan juga eksterior, misalnya kita mau beli billboard biar jelas, biar terlihat apa kita ada eye catching. Nah, terus yang kedua ini dana yang dibutuhkan untuk modal kerja, misalnya untuk aktiva lancar, seperti kas, rekening di bank, terus membeli barang dagangan, itu kan aktiva untuk modal kerja. Terus yang kedua ini ada sumber dana. Ini di sini ya, ini ada pertimbangan juga dalam memilih sumber dana. Ini biasanya yang memiliki masa tenang pengembalian yang lebih lama. Ya, jadi daripada dibandingkan payback periodnya, ini maksudnya kita sebisa mungkin mencari sumber dana yang dimana dia tuh pengembaliannya tuh lebih mudah lah buat kita gitu. Nah, di sini ada beberapa sumber dana. Ini contohnya yang pertama ada modal pemilik perusahaan atau modal di store, jadi kita sendiri yang buka. Ada dari bank atau kreditor, ada dari investor, dari hasil penerbitan saham atau obligasi, terus dari lembaga non-bank atau dari leasing atau dari dana pensiun juga bisa. Nah, kemudian yang kedua, ini ada penilaian analisis keuangan. Jadi nanti di penilaian analisis keuangan ini dilakukan ya terhadap kelayanan suatu proyek. Itu dapat dilakukan dengan beberapa metode analisis, misalnya PP atau payback period, ada ROI, return of investment atau BEP, break-even point. Nah, kita lihat ya. Ini yang pertama, ini adalah PP atau payback period. Ini PP ini merupakan suatu metode pengukuran yang diperlukan dalam menutup kembali biaya investasi. Ya, jadi payback period ini kita lihat ya, ini dilihat berapa tahun nih yang dibutuhkan untuk mengembalikan nilai investasi semula atau pengembalian modalnya. Jadi di sini ada rumusnya ya, untuk payback period itu sama dengan jumlah investasi dibagi dengan laba bersih atau jumlah laba bersih selama 1 tahun dikali 1 tahun. Ya, di sini ada indikatornya jika PP di bawah lama maksimum PP yang ditetapkan ini, maka proyek tersebut layak untuk dilanjutkan, jadi bisa dilanjutkan. Jika PP-nya ini lebih besar dari maksimal PP yang ditetapkan, itu tidak layak. Dan jika PP-nya itu sama dengan maksimum PP yang ditetapkan, itu maka proyek tersebut dikatakan boleh dilaksanakan atau tidak, jadi up to you, jadi terserah ya, jadi terserah mau dilanjut atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, ini ada ROI atau return of investment. Ini ROI ini merupakan pengukuran besarnya tingkat pengembalian dalam persen ya, yang akan diperoleh selama periode investasi dengan cara membandingkan jumlah laba bersih per tahun dengan nilai investasi. Jadi di sini untuk ROI itu ada rumusnya, di mana laba bersih dibagi dengan total investasi dikalikan dengan 100%. Ya, nanti di indikatornya jika ROI ini lebih besar nilainya dari bunga pinjaman, itu layak untuk dilanjutkan atau layak untuk dijadikan usaha. Nah, kalau ROI-nya ini di bawah nilai bunga pinjaman, itu tidak layak. Kalau nilai ROI ini sama dengan bunga pinjaman, ini terserah lagi ya, boleh dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Kemudian dilanjut dengan break-even point. Dan dilanjutnya break-even point. Ini break-even point ini merupakan titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan. Jadi tidak terjadi kerugian ataupun keuntungan. Ya, jadi break-even point itu titik di mana perusahaan itu tidak memiliki
atau tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan ya, jadi modalnya tetap gitu. Jadi maksud tuh ini tidak rugi, kondisi di mana dia tuh tidak rugi dan tidak untung juga. Jadi di sini rumusnya ada TR sama dengan TC. Ini TR total revenue atau total pendapatan itu sama dengan total cost atau total biaya, atau sama dengan total pendapatan dikurang total biaya itu sama dengan 0. Jadi tidak ada rugi, tidak ada untung. Nah, di mana total revenue atau total pendapatan ini merupakan P kali X, di mana P merupakan harga barang atau price dikalikan dengan quantity atau jumlah barang. Nah, laba itu merupakan PR ya, total revenue atau total pendapatan dikurangi dengan total biaya. Nah, ini ada satu contoh kasus ya. Jadi ini contoh kasus atau pembuatan studi kelayakan. Jadi di sini ada yang namanya apoteker Budi, ini ingin mendirikan apotek, jadi dia punya sendiri ya, modalnya juga punya sendiri. Modalnya pinjaman bank. Maksudnya ini apoteknya milik dia. Nah, pinjamannya ini selama 5 tahun dengan bunga 15% per tahun. Dana yang dibutuhkan ini 300 juta. Nah, bagaimana analisis keuangan apoteker Budi? Nah, di sini ini analisis keuangan yang digunakan, yang akan dibuat. Nah, ini adalah proyeksi. Ini proyeksi maksudnya ini perhitungan ya, jadi diproyeksikan, dikira-kira gitu selama 1 tahun tuh bakalan seperti apa. Nah, di sini ada penjualan. Ini dicontohkan ya, ini di kita untuk penjualannya itu tuh mencapai harga 800 juta. Jadi kita penjualannya nanti di list lagi, itu penjualan OTC berapa, penjualan obat resep berapa, itu di list lagi, itu kira-kira bagaimana proyeksinya berdasarkan analisis yang tadi, analisis lapangan tadi, konsumennya, pola konsumennya itu seperti apa. Nah, di sini diproyeksikan atau diperkirakan ini 800 juta. Terus kemudian HPP atau kalau harga pokok penjualan ini 640 juta. Ini HPP ya. Jadi HPP itu dia harga produksinya, jadi harga dari distributornya. Nah, jadi kita lihat laba kotor yang diperoleh ini langsung dikurangin saja, ini dapat 160 juta. Nah, kemudian ada biaya usaha. Nah, ini biaya usaha. Ini biasanya biaya usaha tuh meliputi misalnya kayak buat administrasi, terus buat gaji-gaji seperti itu. Nah, ini diperkirakan misalnya ada 60 juta. Nah, jadi laba sebelum pajaknya ini 100 juta. Kemudian untuk penghasilan ada pajaknya ya, ini misalnya 5%, ini tinggal kalikan saja dari laba sebelum pajak, jadi 5 juta. Dan laba bersih yang diperoleh selama 1 tahun itu adalah 95 juta. Nah, di sini analisis keuangan atau analisa keuangan yang dibuat oleh apoteker Budi itu adalah yang pertama untuk payback period ini langsung ya 300 juta dibagi 95 juta. Jadi total investasi dibagi laba bersih dikalikan 1 tahun. Nah, jadi itu hasilnya adalah 3,23 tahun. Jadi untuk pengembalian modalnya, jadi yang 300 juta itu dapat diperoleh setelah apotek berjalan selama 3,23 tahun. Jadi 3 tahun lebih lah ya gitu. Nah, untuk ROI ini tinggal 95 juta dibagi 300 juta. Jadi laba bersih dibagi total investasi dikalikan dengan 100%. Ini hasilnya 371,6%. Ini lebih besar ya dari laba. Jadi kita lihat lagi, tadi kalau ROI ini nilainya lebih besar dari bunga bank, ini layak. Nah, tadi kan bunga banknya 15%. Berarti ini layak untuk dibuat, layak untuk didirikan apoteknya. Nah, kemudian ini untuk BEP di sini diasumsikan ya kalau rata-rata harga obat yang dibeli konsumen itu rata-rata 100.000. Misalnya suatu orang konsumen itu belanja obat dirata-ratakan, ini kan mungkin saja dia bisa lebih atau mungkin saja dia bisa kurang. Dan variabel cost-nya ini 75%. Ini maka ini BEP itu kan BEP itu merupakan PR sama dengan TC, di mana PR itu kan total revenue ya sama dengan total cost. Jadi
total pendapatan sama dengan total cost atau total biaya. Nah, di mana total pendapatan ini merupakan P dikali Q. Price harga dikalikan dengan Q, quantity, jumlahnya ya, jumlah yang kita jual. Jadi ini kita misalkan dulu 100.000 Q. Kemudian untuk TC-nya atau total cost sama dengan variable cost ditambah dengan fixed cost. Nah, untuk variable cost-nya kan itu 75% ya, ini dikalikan dengan 100.000 Q. Dan untuk fixed cost-nya ini 60 juta. Tadi kan fixed cost ya, yang total biaya, yang biaya yang di atas yang dipakai, yang 60 juta. Sebentar, biar nggak bingung. Nah, yang ini biaya usaha 60 juta. Nah, 60 juta ditambah 60 juta, jadi sama dengan 75.000 Q tambah 60 juta. Nah, terus kita masukin persamaan yang TR sama dengan TC. Jadi TR-nya langsung ke 100.000 Q sama dengan 75.000 Q ditambah 60 juta. Kita hitung, ternyata Q-nya itu adalah 2.400. Yang artinya di mana BEP akan terjadi jika ada 2.400 konsumen dengan nilai penjualan 100.000 dikali 2.400, jadi 240 juta. Nah, ini kalau misalnya apotek mendapatkan 240 juta, ini merupakan titik di mana apotek itu tidak rugi dan juga tidak untung ya. Nah, jadi berdasarkan hasil analisa keuangan ya tadi, ini PP-nya 3,23 tahun, berarti dalam waktu 3,23 tahun itu modalnya balik modal, terus ROI-nya dia juga 71,6%, lebih besar dari bunga bank yang cuma 15%. Nah, terus BEP juga akan terjadi jika ada 2.400 konsumen. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.